Iya, kan kelihatan gantengnya. Ayo, buka sayang. Iya, salam ya Skill sama Mikael. Dalam karya Mana Kaelnya ya? Lagi makan. lagi baru kelar mandi. Oh, ya udah. eh Siapa ini? Salam Rafael sama Angel. Nanti. Dalam karya. Iya, salam Eklesia, Gave. Itu. Shalom Kak Arya. Iya, mana itu? Gavenya mana? Lagi Gavenya kurang, mana? lagi kurang sehat. Oh, kurang sehat. Iya, iya. Salam Rahel. Shalom Kak. Iya. Oh, berkat ya. Berkat. Berkat ada ya? Berkat ada nggak sih? Apa salah baca ya? Siapa ini? Siapa? Oh, berkat. Ya, salam berkat. Shalom berkat. Salam Kak. Iya, salam junior. Salam Kak. Iya. Yuk kita siapkan hati kita ya. Kak Fanda nggak bisa. Ya, lagi ada sesuatu. Terus Kak Hiskia lagi di Jogja. Ya, mamanya masih dirawat di sana. Jadi biasalah izin dari sekolah. Ya, yuk kita siapkan hati ya. Nah, semua dalam sikap berdoa, semua sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, ya. Kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, biar Tuhan disenangkan melalui ibadah kita malam hari ini. Nah, seberapapun kita yang hadir, tetap kita fokus sama Tuhan, kita sungguh-sungguh sama Tuhan, serahkan hati adik-adik semuanya sama Tuhan. Bawa dalam doamu malam hari ini, katakan Tuhan Yesus baik. Mari kita naikkan pujian, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih Kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu, curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, baik dengan segenap hatimu. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu, curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat
ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat ini curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini, mujizat terjadi di hati kami, mujizat terjadi di hati kami, mujizat terjadi di hidup kami, mujizat terjadi di hidup kami. Mari sembah Tuhan. Katakan Yesus baik. Haleluya. Kami bersyukur, kami percaya mujizat-Mu Tuhan masih ada. Curahkan di tengah kami Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur. Mari adik-adik buka suaramu, naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Naikkan syukur-Mu dengan suaramu. Pujilah Tuhan dengan segenap hati. Haleluya. Bebaskan rohmu, naikkan suaramu di hadapan Tuhan. Jangan menghambat pekerjaan Roh Kudus. Mari belajar menyembah. Biar Tuhan disenangkan malam hari ini. Yesus baik. Haleluya. Adik-adik mari belajar menyembah Tuhan. Adik-adik belajar menyembah Tuhan. Seberapa yang adik-adik bisa, seberapa yang adik-adik tahu, naikkan itu di hadapan Tuhan. Buka suaramu, buka hatimu lebar-lebar buat Tuhan. Mari sembah Tuhan. Yesus baik. Kami hanya izinkan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Kami buka hati kami bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tidak ada yang diam, tidak ada yang diam. Semuanya buka suara. Semuanya buka suara. Buka mic-nya, buka suara. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Apa yang sudah Tuhan lakukan selama seminggu ini, naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Apa yang sudah Tuhan lakukan di sepanjang hari ini, naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Apa yang adik-adik tahu, naikkan syukur. Katakan Tuhan terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami naikkan syukur kami yang Roh Kudus. Kami bebaskan roh kami bagi Tuhan. Kami naikkan syukur kami dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami, dan dengan segenap sanggup
di kami. Kami menaikkan syukur kami ya Roh Kudus malam hari ini. Mari Roh Kudus urapi setiap anak-anak yang hadir malam hari ini tanpa terkecuali. Roh Kudus, jangan biarkan kami, jangan tinggalkan kami. Kami butuh Roh Kudus menjamah kami semua. Roh Kudus dimanapun kami berada, di rumah kami, di kamar kami, dimanapun kami berada, Tuhan. Biar Roh-Mu Tuhan menjangkau setiap kami. Kami minta darah Yesus mentahirkan setiap ruangan di mana kami berpijak, di mana kami berada malam hari ini. Dimanapun kami berada, Roh-Mu yang kudus Tuhan menguduskan, mentahirkan setiap kami. Kami undang Engkau Roh Kudus, kami undang Engkau Bapa, menjamah setiap hati anak-anak yang hadir malam hari ini. Tidak ada satupun yang terlewatkan Tuhan. Kami buka hati kami lebar-lebar. Kami buka jiwa kami bagi Roh Kudus malam hari ini. Kami mau hanya Tuhan saja yang kami senangkan, yang kami muliakan. Mari adik-adik sembah Tuhan. Tinggikan dirimu, mengenali kebesaran Tuhan, mengenali bumi tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, tinggikan dirimu, mengatasi Tuhan, mengatasi tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran Tuhan, mengatasi bumi. Kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami telah meninggikan Engkau Tuhan, kami telah menyanjung Engkau, kami telah membesarkan Engkau. Tuhan, Engkau saja yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami masyurkan, Engkau yang layak kami besarkan, Engkau yang layak kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap anak-anak yang hadir malam hari ini diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat adik-adik kami
yang tidak hadir malam hari ini. Roh Kudus, mari Engkau juga menjamah mereka semua tanpa terkecuali. Kami rindu suatu waktu mereka boleh bersama-sama dengan kami beribadah di ibadat Jum GAP malam hari di minggu-minggu mendatang. Roh Kudus, mari kami undang Roh-Mu, kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biarlah Engkau sendiri Tuhan mengurapi kami satu persatu. Engkau sendiri Tuhan melawat kami, menjamah kami, dan biarlah setiap kami yang datang kepadamu Tuhan dipuaskan, dikenyangkan, dipenuhi, dilawat Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau saja Tuhan yang beracara bagi kami semua, siapapun kami dilawat Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami tahbiskan ibadah GAP malam hari ini hanya di dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Mari adik-adik kita yang percaya katakan amin. Iya. Sekali lagi salam buat kita semua. Shalom Kak Ria. Ya, salam. Salam. Adik-adik, siapa yang selama seminggu ini adik-adik merasakan kebaikan Tuhan, merasakan pertolongan Tuhan, merasakan jamahan Tuhan, bagaimana adik-adik bisa kumpul sama papa, mama, abang, adik, kakak, ya, adik-adik masih bisa bersekolah, adik-adik masih bisa belajar, adik-adik masih bisa bermain, bisa berbicara, bisa duduk, bisa berdiri, bisa berjalan, bisa tidur, bisa melakukan apapun. Terlebih malam hari ini adik-adik masih bisa beribadah. Siapa yang merasakan, mengalami bagaimana Tuhan Yesus baik selama seminggu ini? Ada di sini? Merasakan kebaikan Tuhan selama satu minggu ini? Bagaimana dengan adik-adik semuanya? Kalau ada, lambaikan tangannya. Lambaikan tangannya. Katakan salam buat kita semua. Salam semua. Iya, sekarang kita sapa-sapa dulu teman-temannya ya. Yuk, sapa dulu kalian. Kakak kasih tempat buat adik-adik saling menyapa satu dengan yang lain. Semuanya bersuara. Silakan. Silakan. Shalom Rafael sama Angel. Salam Kak Lesha. Kak Fe. Halo. Mana suaranya Salam yang Kak cowok-cowok? Aurel. Ayo. Salam Yes, berkat. berkat. Mana suaranya? Salam Kak Aurel. Dia. Salam Kiel dari Medan. Salam. Salam Damian. Salam Damian. Salam. Suaranya. Salam Nadia. Salam Damian. Aurel. Salam Kak. Salam. Salam Kak. Salam Kak Berkat. Salam Rafael dan Angel. Salam Kak Yes. Salam semuanya. Iya. Oke deh, sudah semua saling menyapa ya. Iya. Sekali lagi, satu sukacita bisa ketemu lagi dengan adik-adik walaupun melalui Zoom, ya. Tidak usah berkecil hati, tidak usah bersedih hati, ya. Sekalipun ada di Zoom, tetap Tuhan hadir. Amin, adik-adik. Amin. Amin, ya. Karena tidak semua bisa beribadah seperti ini, ya. Walaupun bisa ketemu, tapi nggak bisa saling menyapa. Tapi sekalipun kita tidak ketemu secara fisik, tapi kita bisa ketemu secara hati, secara roh, ya, secara jiwa, ya. Itu anugerah. Iya. Adik-adik, yuk kita naikkan pujian. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul. Tahu ya lagunya ya? Nah, kita sekarang bertemu di Zoom. Ya, kita naikkan pujian ini. 2, 3, ya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku,
Yesus cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya. Mana suaranya? Berkumpul dalam anugerah-Nya. Bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya. Berkumpul dalam anugerah-Nya. Bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Yesus cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Yesus cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua. Di mana? Di dalam Amin. Iya. Kakak memberi ruang kesaksian buat adik-adik semua. Oke, siapa yang 1 minggu ini adik-adik boleh melihat kebaikan Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan selama 1 minggu ini? Yang mau disaksikan, kakak kasih ruang kesaksian. Silahkan. Ayo. Kalau ada yang mau bersaksi, dibuka suaranya. Yang lain ditutup dulu. Ya, oke, silakan. Adik Kael bisa bersaksi ya, ketemu idolanya. Adik Kael, halo, salam. Shalom Kalia. Iya, gimana kabarnya? Adik Baik. Kael, gimana kabarnya kok bisa merah putih? Ini bulan Agustus ya? Merah putih. Iya, iya, bisa bendera merah putih di situ. Iya, adik Kael, ayo cerita. Idolanya ketemu kan? Iya, sekarang adik-adik kita mau dengar kesaksian dari adik Kael dari Manado. Silakan. Puji Ayo. Tuhan. Iya. Minggu lalu saya Yang besar suaranya, Dek. Yang besar suaranya. Ayo, biar dengar semua teman-temannya. sama idola saya Siapa idolanya? di Jakarta. Kak Sri Murangkir. Yang lain dibuka kameranya ya. Oke. Siapa? Damien sama Nadia. Sebentar ya adik Kael. Damien sama Nadia dibuka layarnya. Nah, mana? Sebentar. Mana Kila? Sudah tidur Karya. Oh iya ya sudahlah kalau gitu. Aurel bisa dibuka layarnya? Iya, kan kelihatan ganteng sama cantiknya. Oke, silakan adik Kael, suaranya yang keras. Siapa nama idolanya? Apa yang bikin adik Kael seneng banget? Kenapa sih sampai itu idolanya? Ayo silakan. Ya, silakan adik Kael. Apa? Idola saya Sari Simulangkir. Iya. Idolanya Sari Simorangkir. Lagi ngapain dia? Kok bisa ketemu? Lagi nyanyi di mana dia? Lagi nyanyi di gereja. Lagi nyanyi di gereja. Kok Kael bisa ketemu? Gimana caranya bisa ketemu? Emang kamu colek-colek ya? Kakak Sari Simorangkirnya kamu colek-colek ya? Kakak gitu ya? Atau gimana?
Kamu colek-colek ya, Kak, aku mau berfoto. Kak, aku pengen nyanyi. Atau gimana? Coba. Apa? Saya langsung colek-colek Sari, ingin Colek-colek. foto. Iya, iya. Langsung colek-colek ya. Gimana sih nyoleknya? Nyoleknya gimana? Coba kalau ke kakak Kiel. Gimana cara nyoleknya? Kayak gimana nyoleknya? Gimana nyoleknya? Oh, ditepuk ya, ditepuk. Oh, itu ditepuk namanya. Kalau dicolek tuh, gimana sih kalau dicolek ting gitu ya. Oke deh. Terus langsung langsung noleh nggak? Langsung noleh nggak? Langsung lihat nggak? Atau dia cuek waktu itu? Langsung. Langsung apa? Di apa? Di apa adik Kailnya? Langsung lihat. Oh, langsung lihat. Terus ditanya apa? Ditanya nama, ditanya umur, Oh, gitu. Terus adik Kail jawabnya apa? minta Nama saya Kail gitu ya. Umur saya masih 2 tahun gitu ya. umur saya 8 tahun. Oh, 8 tahun. Kakak salah ngomong ya. Oke, umurnya sudah 8 tahun. Terus kamu minta tanda tangan atau kamu cuma berfoto? Cuma berfoto. Oh, cuma berfoto. Fotonya mana? Kasih lihat dong. Ih. Terus perasaannya gimana adik Kaya? Nanyanya sama kakak. Malu. Malu? Malu. Iya, iya, iya. Oke. Dan senang. Kenapa? Dan senang. Oh, iya, iya. Pasti senang ya. Karena kemarin waktu ketemu sama kakak, di situ ada kesempatan sebenarnya bisa ketemu, tapi nggak ketemu ya. Waktu di GPCC ya. Oke deh. Selamat ya adik KL. Ya, puji Tuhan bisa ketemu dengan idolanya. Ya. Iya. Semangat adik KL. Semakin bersemangat lagi. Iya, sama-sama. Nah, tadi adik Kak cerita tentang idolanya, Saris Morangkir. Mungkin adik-adik yang lain tahu ya lagu-lagunya, ya. Lagu-lagu pujian yang dinyanyikan sama Saris Morangkir. Saking senangnya begitu ada kesempatan, ya. Saris Morangkir datang ke Manado, datang ke gerejanya si Kiel. Disitulah bisa berfoto bareng. Ya, itu satu sukacita. Nah, bagaimana dengan adik-adik yang lain? Ada nggak yang pengen disaksikan? Adik-adik yang lain, Kak Jusita. Malah begini. Iya, Kak Jusita, ayo. Kakak juga mau begini ah. Iya. Gimana ini apa Eklesia ya? Chelsea, Aurel. Ada yang mau disaksi? Oh iya. Ade Angel berulang tahun kemarin. Coba dapat apa sih? Ayo Ade Angel, coba. Ayo. Silakan. Mana yang berulang tahun mukanya nggak kelihatan? Silakan. Salam Karia. Iya, salam juga. Saya Kok bisa? bersyukur Iya. karena waktu tanggal 3 Agustus 3 Agustus Iya. Angel ulang tahun yang ke-7 Yang tahun. keberapa? Yang ke-7 tahun. Oke. Iya. Ini 7 ya? Oke, terus dapat hadiah apa? Dapat apa? Dapat apa? Oke, dapat apa ulang tahunnya dari Tuhan Yesus? Doa dari mama. Doa dari mama. Kalau anak kakak ya, kalau misalnya kakak kasih hadiah, cuma doa, dia bilang gini,
Mama coba doa, minta hadiahnya dong. Dikasih doa dibilang masih kurang, padahal doa melebihi hadiah. Ya, oke. Terus apa doanya apa dari Mama buat Angel? Supaya Angel jadi anak kesukaan Yesus. Oh, yang cinta Tuhan Yesus. Terus, Juga Angel rayakan ulang tahun di sekolah. oh, wow, senang Wow. teman-temannya. Wow, gitu ya. Oh gitu. Kok ada malah bunyi 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 itu macan? Itu Rafael. Oh, iya, iya, iya. Sekali lagi selamat ya, Adik Angel. Yuk kita bilang yuk sama teman kita Angel semuanya ya, adik-adik GAP yang lain. Selamat ulang tahun Angel. 2, 3, iya. Ulang tahun. Ulang tahun Angel. Memberkati. Tuhan Yesus Berkati. berkati. Terima kasih. Berkati. Iya, puji Tuhan ya. Selamat ulang tahun buat Angel. Ya, semakin sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkatimu, diberkati dalam segala hal. Juga buat adik sekembar ya yang sekarang nggak ikut. Adik Adrien dan adik Adriel juga berulang tahun tanggal 30 Agustus kemarin. Dan adik Liu juga nggak bisa hadir, dia juga berulang tahun ya. Oke, adik-adik kita mau siapkan hati kita ya, ruang kesaksiannya kita tutup dulu. Minggu depan silahkan yang mau bersaksi ya. Oke, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita semuanya, kita mau masuk dalam firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Mari masuk, mari masuk, mari masuk. Mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku. Ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku ya Yesus. Into my heart. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in to me. Come in to stay. Come into my heart, Lord Jesus. Mari masuk. Mari masuk. Mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku ya Yesus, dalam hatiku, dalam hatiku ya Yesus. Mari adik-adik kita satu di dalam doa.
Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Roh Kudus buat malam hari ini. Satu sukacita yang luar biasa kami boleh kembali beribadah melalui Zoom malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah tidak ada di tengah-tengah kami. Engkau tidak pernah tidak melawat kami. Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Sekalipun melalui Zoom, kami percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami. Roh Kudus ada melawat setiap kami tanpa terkecuali. Kami percaya Tuhan, Engkau juga akan melawat kami melalui kebenaran firman-Mu malam hari ini. Kami percaya Roh Kudus, Engkau mengurapi adik-adik kami, memberikan roh kehausan dan roh kelaparan buat setiap mereka, sehingga hati mereka, jiwa mereka dipuaskan, dikenyangkan melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah benih firman-Mu jatuh di tanah yang baik, dan adik-adik kami ini Tuhan semakin bertumbuh, semakin berakar di dalam Tuhan, dan juga berbuah lebat di dalam kehidupan mereka. Mari Roh Kudus, Engkau mengurapi, memberikan roh pengertian, roh hikmat, dan juga kemampuan untuk kami boleh menangkap dengan baik apa yang akan hamba-Mu sampaikan di tengah-tengah adik-adik kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami minta darah Yesus mentahirkan setiap hati, pikiran, jiwa, dan roh kami, sehingga kami mampu menangkap setiap firman yang disampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami patahkan, kami hancurkan setiap panah-panah api si jahat, setiap roh yang ingin mengganggu, yang ingin mencuri benih firman, kami putuskan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hanya undang Roh Kudus sendiri yang berpekara di tengah-tengah kami. Jadilah pada kami seperti apa yang Engkau firmankan, bukan kehendak kami, tapi kehendak menjadi atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari adik-adik yang percaya, kita katakan, amin. Iya. Selamat malam buat kita semua. Selamat malam. Malam, Kak. Tidak ada yang mengantuk ya. Pada saat firman Tuhan tidak ada yang mengantuk. Oke, adik-adik kalau dengar kata mengantuk, justru kakak mengantuk. Ini kakak ini gimana sih ya? Siapa yang mau? Oh, izin tutup. Oke deh, nggak apa-apa ya. Iya. Tetap semangat ya Nadia. Oke, adik-adik waktu papa kakak meninggal itu, ya kan ada acara gitu ya. Acaranya itu padat gitu ya. Dan itu pagi sampai malam selama 2 hari, 3 hari, bahkan 5 hari lah dari Selasa itu. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, 3 hari itu waktu bapak masih hidup. Ya, 2 hari itu acara buat orang tua. Nah, pas hari Minggu itu gereja, ya kakak ibadah. Tapi yang ada kakak ngantuk berat adik-adik sepanjang ibadah. Jangan ditiru ya. Kakak ngantuk berat di dalam gereja. Coba itu, parah deh. Ya, ngantuk, lagi puji-pujian, lagi firman. Kakak malah ngantuk karena capek banget. Ya sebenarnya apa ya, kalau mengantuk ya nggak usah gereja ya. Tapi kakak pikir kalau nggak gereja nggak enak juga. Tapi kakak mengantuk berat. Akhirnya kakak minta ampun sama Tuhan karena kakak mengantuk pada saat itu. Oke deh, itu intermezzo ya, jangan ditiru ya. Cukup kakak saja yang mengantuk pada saat itu. Oke, adik-adik masih ingat apa tema kita malam hari ini? Minggu ini. Anak tangguh bagian keberapa? 9B. 9B. Kenapa ya kok ada 9B? Kan kemarin 9 aja Kak. Iya, memang kemarin 9, harusnya sekarang 10. Tapi yang B ini masih menyangkut dengan siapa minggu lalu tokohnya? Masih ingat? Maria, Kak. Iya, Maria. Ya. Nah, ini ada hubungannya dengan GAP. Apa singkatan GAP? Adik-adik tahu? Generasi Apa anak panah. tuh? Generasi anak panah. Luar biasa. Oke, adik-adik kita buka ya, anak yang tangguh bagian 9B. 9B di sini adalah GAP. GAP. Siapa di sini GAP? Ada di sini bahwa dia adalah GAP.
Siapa di sini yang GAP? Kalau kakak GAP sudah pasti. Kakak ini anak panah. Siapa yang GAP di sini? Oke, si Angel. Oke, yang lain bagaimana? Oke, Rahel. Yeskil. Adik Kael mana adik Kael? Adik Kael lagi ngapain? Toilet, Kak. Oh gitu, iya deh. Siapa lagi? Oh, Chelsea. Cuma itu aja. Oh, Aurel. Itu Rafael taruh tangannya di dada. Oke. Oh, Kak Jusita. Iya. Iya, terus Berkat. Nah, ini yang nggak buka layar ini, kakak nggak lihat. Yang ada cuma gambar apa itu? Ya, pokoknya percayalah kalian adalah anak-anak GAP. Amin. 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 Oke deh. Yuk kita buka firman Tuhan dari Matius 1 ayat 18 sampai dengan 25. Matius 1 ayat 18 sampai dengan 25. Ya, kita nggak baca semua ayat ya adik-adik, cuma poin-poinnya aja. Kenapa GAP ini ada hubungannya dengan Maria? Ya, adik-adik, kakak percaya kalau GAP ini lahir tidak sekedar lahir. Ngerti nggak sih maksudnya? Adik-adik kakak mau tanya, bayi yang lahir itu dari dalam mana ya? Keluarnya dari mana? Bukan, maksud kakak dari dalam perut, dari dalam mulut, dari mana sebelum waktu dikandung itu di mana? Di perut, Kak. Di dalam perut, oke ya. Jadi dari dalam perut, di dalam perut itu ada siapa? Waktu itu dari usia 1 sampai 9 bulan 10 hari di dalam kandungan. Ada siapa di dalamnya? Ini cerita yang lain dulu, oke. Ya, ada seorang ibu sedang mengandung. Perhatikan baik-baik ya. Ucapan kakak ini diperhatikan dulu. Ya, seorang ibu sedang mengandung berarti yang di dalam kandungan itu akan dilahirkan atau tetap di dalam kandungan kalau umurnya sudah 9 bulan 10 hari. Dilahirkan. Akan dilahirkan. Lahirlah bayi atau lahirlah binatang? Baik, Kak. Bayi. Berarti manusia. Iya, bayi manusia. Kalau itu manusia. Kalau dia itu monyet, lahirlah bayi monyet. Kalau itu kucing, lahirlah bayi kucing. Jadi jangan salah ya. Kalau dia manusia, lahirlah bayi manusia. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Tapi yang pasti tidak ada bencong, tidak ada banci. Ya. Laki-laki utuh, perempuan utuh. Sampai di sini mengerti ya? Jadi tanamkan di dalam diri adik-adik bahwa Tuhan Yesus menciptakan bayi perempuan utuh. Tidak ada kelaki-lakian. Bayi laki-laki utuh, tidak ada keperempuan-perempuanan. Utuh dari Tuhan. Nah, adik-adik perhatikan. Di Matius 1 ayat 18 sampai dengan 25. Kita lihat di ayat 18-nya. Coba salah seorang baca. Matius 1 ayat 18. Nanti ada hubungannya dengan GAP atau generasi anak panah. Silakan. Judul perikopnya, kelahiran siapa di situ? Kelahiran Yesus Kristus. Di ayat 18. Coba kakak minta Angel yang baca. Matius 1 ayat 18. Silakan Angel. Ayat 18. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri.
Nah, dikatakan apa adik-adik? Siapa yang sedang mengandung pada saat itu? Maria. Maria. Maria mengandung dari siapa tadi? Roh Roh Kudus. Roh Kudus. Kudus. Berarti yang di dalam perutnya Maria itu siapakah yang dimaksud? Tuhan Yesus. Ya, dia itu bukan dari hasil persetubuhan, tapi dia dikandung dari Roh Kudus, dari Roh Tuhan. Perhatikan dulu, ya. Artinya, ya, di dalam perut Maria itu mengandunglah, ya, dari Roh Kudus yang akan menjadi bayi yang akan dilahirkan yang bernama Yesus. Nah, hubungannya dengan GAP apa? Nah, adik-adik, waktu itu kakak percaya ya, GAP ini nggak cuma sekedar lahir, nggak sekedar muncul namanya GAP. Jadi pada bulan ini perhatikan dulu ya, di bulan September tahun 2022 kemarin ya, di bulan September kakak mimpi, ya kakak percaya ini bukan sekedar mimpi, tapi ini mimpi ilahi. Kakak mimpi sedang sedang hamil besar, ya. Jadi kakak yang benar aja nih, kakak hamil maksudnya bukan anak secara jasmani ya, tapi ini mengandung dalam mimpi itu kakak lagi hamil besar. Ya, setelah kakak tanya sama ada salah seorang mentor kakak, hamil besar di sini adalah berbicara tentang generasi atau anak, ya, atau keturunan, ya, atau benih, ya, yang akan dilahirkan. Jadi kakak sedang mengandung pada saat itu. Dalam mimpi itu, kakak sedang mengandung besar, sedang hamil besar. Nah, itu dari rahim kakak, itu dalam mimpi itu, kakak sedang hamil besar. Ya. Nah, setelah itu bicara tentang generasi. Dan kakak sendiri adalah anak panah itu sendiri. Ya. Dan generasi yang Tuhan maksud adalah GAP. Kenapa akhirnya bisa nama GAP? Yuk kita lihat. Matius 1 ayat 21a. Silakan. Matius 1 ayat 21a. Silakan. Yang laki-laki. Yehezkiel, silakan. Matius 1 ayat 21a. 21a. Matius 1 ayat 21. Ia Ya. akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus. Iya. Karena Sudah sampai di situ. Ia akan melahirkan, ia di sini siapa? Ia di sini adalah Maria. Ya, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia siapa? Yesus. Begitu kakak tahu kakak sedang mengandung, ya, di bulan Januari 2023 kakak ingat banget yang melalui penglihatan juga, ya, kakak sedang sudah mau melahirkan lah, sudah tinggal menunggu persalinan. Ya. Artinya ya di situ akan lahir yang bernama GAP, generasi anak panah. Nah, Yesus ya lahir dari rahimnya siapa tadi? Maria. Ya. Yesus ini kita lihat di ayat 21b. Siapa Yesus itu? Yuk kita lihat di ayat 21b. Kakak minta Rahel baca. Adik-adik nanti kakak kirim ya kesimpulannya di grup ya. Oke, yang poin yang berikutnya, siapakah Yesus itu? Coba Rahel silakan di ayat 21b. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Iya. Ternyata Yesus itu dipersiapkan untuk ngapain adik-adik? Apakah dia cuma sekedar ada di dalam perut Maria? Iya atau tidak? Kael? Iya atau tidak? Apakah
Yesus yang ada di dalam kandungan Maria pada saat itu cuma sekedar ada di dalam perut, apakah ada tujuan dia dilahirkan? Apa tujuannya? Tujuannya apa? Yesus akan dilahirkan. Di ayat 21b dibilang apa tadi? Menyelamatkan umat dari dosa. Menyelamatkan umatnya ya, umatnya dari dosa. Adik-adik, hubungannya dengan GAP apa? Apakah GAP cuma sekedar lahir? Apakah ada tujuan Tuhan? Ada tujuan Ada. Tuhan nggak GAP dilahirkan? Ada. Nah, ini juga ada hubungannya. Ya. Apa tujuan Tuhan akan melahirkan GAP? Tujuan Tuhan ada di dalam kandungan kakak, ya. GAP ini ada di dalam rahim kakak ini ada generasi yang Tuhan persiapkan. Generasi ini akan diberi nama GAP atau generasi anak panah. Nah, generasi anak panah ini ada tujuan Tuhan. Kenapa dia dilahirkan? Apa tujuan Tuhan menciptakan GAP atau melahirkan GAP? Yaitu untuk membawa kegerakan Tuhan yang besar pada hari-hari terakhir. Apa tujuannya? Membawa kegerakan Tuhan yang besar pada hari-hari terakhir. Adik-adik yang punya catatan bisa ditulis. Membawa kegerakan Tuhan yang besar pada hari-hari terakhir. Adik-adik perhatikan baik-baik. Ternyata waktu Yesus lahir, ya, Yesus lahir. Herodes tahu nggak adik-adik Yesus lahir? Siapa raja pada saat itu pemerintah? Raja siapa? Raja Herodes, Kak. Raja Herodes. Raja Herodes begitu mendengar bahwa Yesus itu adalah raja, dia tahu nggak kalau Yesus itu raja? Tahu nggak? Yang lahir dari rahim Maria itu adalah raja, penyelamat dunia. Dia merasa terancam nggak adik-adik? Merasa terancam, ya, ya. Nanti dia merasa akan tergeser, ya, sebagai raja pada saat itu. Dia merasa terancam. Makanya di Matius 2 dikatakan, di Matius 2, ya, kehadiran Yesus ternyata, ya, bayi Yesus ini padahal masih bayi, coba, ya. Yesus itu masih bayi tapi jadi ancaman bagi Herodes. Makanya Herodes itu ingin membunuh siapa? Anak-anak di bawah berapa tahun? Matius 2 ayat 13. Coba lihat. Matius 2 ayat 13. Silakan. Yang laki-laki, kakak minta adik Kael, yuk baca adik Kael. Matius 2 ayat 13. Iya, silakan adek. Baca. Baca. Matius 2 ayat 13. Silakan. Iya. Matius 2 ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, lainlah ke Mesir dan tinggal di sana sampai aku berfirman kepadamu. Mereka karena Herodes akan
mencari anak itu untuk dia. Iya. Membunuh dia. Coba kita lihat di ayat 16-nya. Salah seorang dari Eklesia, silakan ayat 16-nya. Ayat 16, silakan Eklesia. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Iya. Dikatakan apa? Ya. Herodes mencari anak-anak di bawah umur berapa tahun? 2 tahun ke bawah. 2 tahun. Untuk di apa? Dibunuh. Dia terancam adik-adik dengan kehadiran bayi Yesus pada saat itu. Padahal masih bayi, tapi dia sudah merasa terancam. Nah, adik-adik, GAP juga begitu, adik-adik. GAP juga menjadi ancaman bagi si jahat. Ya, si jahat ini siapa yang dimaksud? Iblis. Iblis itu merasa terancam dengan kehadiran adik-adik. Makanya adik-adik nggak boleh main-main lagi. GAP ini tidak main-main, ya, karena GAP ini dipersiapkan, ya, diperlengkapi dan dilahirkan, bahkan dilesatkan untuk menjadi anak-anak panah di tangan pahlawan. Makanya adik-adik ini menjadi ancaman bagi si jahat. Yang sama dengan bayi Yesus, itu menjadi ancaman bagi siapa? Raja Herodes. Ya, dia merasa terancam. Ya, dia adalah raja pada saat itu, merasa terancam karena Yesus itu adalah raja. Padahal masih bayi, tapi dia sudah ketakutan luar biasa. Makanya adik-adik nggak boleh main-main lagi, ya, karena kalian ini jadi ancaman. Ya. Makanya adik-adik harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya. Kalau dibilang memuji Tuhan, muji Tuhan. Dibilang nyembah Tuhan, nyembah Tuhan. Dibilang berdoa, berdoa. Walaupun setiap hari kakak tidak pernah mungkin setiap hari menyapa adik-adik, tetapi kakak tetap bawa kalian di dalam doa-doa kakak. Adik-adik juga demikian. Adik-adik harus juga sungguh-sungguh, ya, di rumah kalian, di sekolah, ya, di gereja, dimanapun, bawa juga di dalam doa. Ya. Oke, sampai di sini mengerti adik-adik? Kakak ulang sekali lagi. Apa judul perikop kita? Dari Matius 1, apa judul perikopnya? Kelahiran siapa yang dimaksud? Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus. Oke, sekarang hubungannya dengan GAP. Kelahiran siapa yang dimaksud? Yang kita bahas sekarang. GAP. GAP atau siapa singkatan dari GAP? Generasi anak panah, Kak. Generasi anak panah. Dari rahim siapa Yesus? Bayi Yesus ada di dalam kandungan. Di dalam rahim siapa Yesus pada saat itu? Maria, Kak. Maria. Nah, sekarang kakak balik bertanya. GAP ini dari rahim siapa? Coba. Maria. Ini secara Hei. Maria lagi. Iya. Maria. Oh, Kak Ria. Oh iya ya, sama-sama Ria ya. Sama-sama Ria, nggak merasa. Iya, kalau kakak itu kebalikan nama dia. Sana itu Maria, kakak tuh Riyama. Bisa ya. Nama kakak itu Riyama Pesta Artauli. Riyama Maria. Bisa ya. Oke deh. Iya. Dari rahim kakak ya. Ini secara secara ilahi atau secara roh ya, roh ya. Jadi bukan secara jasmani ya. Dari dalam rahim kakak Tuhan taruh ya generasi yang Tuhan akan lahirkan. Oke, yang kedua, yang tadi yang pertama adalah di dalam kandungan Maria. Oke, siapa nama yang akan dilahirkan dari rahim Maria?
Yesus. Yesus, ya. Yang akan dilahirkan adalah Yesus. Tadi kita sudah lihat ayatnya ya. Oke, sekarang dengan kakak. Dari rahim kakak akan lahir. Siapa namanya? GAP, Kak. GAP. GAP. Generasi anak panah. Siapa GAP itu? Siapa? Siapa yang merasa adalah saya ini? Saya. Amin. Ya, sesuai dengan imanmu terjadilah. Ya, oke. Yang ketiga, adik-adik tahu nggak kenapa Yesus itu lahir bayi Yesus? Ada tujuan. Apa tujuan Yesus dilahirkan? Untuk apa? Menghapus Nah, dosa Yesus manusia, Kak. akan menyelamatkan Menyelamatkan umatnya dari dosa. dari dosa. Oke. Sekarang tujuan GAP dilahirkan. Ini GAP belum lahir tapi akan dilahirkan. Ini sekarang adik-adik sedang masih di dalam kandungan, lagi dipersiapkan. Suatu waktu ketika waktunya tiba, adik-adik siap untuk dilahirkan dan dilesatkan. GAP ini juga ada tujuan. Apa tujuannya tadi? Membawa kegerakan besar pada hari-hari Kegerakan terakhir, Kak. Tuhan di hari-hari terakhir. Untuk membawa kegerakan Tuhan yang besar pada hari-hari terakhir. Yuk kita sama-sama deklarasikan. Saya akan membawa kegerakan Tuhan yang besar Kegerakan Tuhan yang besar pada hari-hari pada hari-hari terakhir. terakhir. Pada hari-hari. Amin. Ya, ganti nama saya dengan nama adik-adik masing-masing. Ya, 2, 3, iya. Riyama akan membawa kegerakan Tuhan yang besar pada hari-hari terakhir. Yang besar. Amin. Nah, adik-adik tahu tadi bayi Yesus itu menjadi ancaman bagi siapa? Raja Herodes. Herodes. Nah, GAP menjadi ancaman bagi siapa? Iblis. Iblis. Nah, kalau menjadi ancaman, perhatikan baik-baik. Apa yang dilakukan oleh si Herodes terhadap bayi Yesus pada saat itu? Rencana untuk membunuh. Oh, nah, Rencana adik-adik untuk tahu nggak? GAP rencana untuk jadi membunuh. ancaman bagi si iblis. Iblis juga akan berusaha untuk membunuh generasi anak panah supaya tidak dilahirkan. Makanya adik-adik dengar baik. Supaya GAP ini dilahirkan, adik-adik ngomong begini. Iblis tidak bisa mematikan saya. Iblis tidak bisa membunuh saya. Iblis tidak bisa mengalahkan saya. Karena saya anak panah di tangan pahlawan. Ayo. Iblis tidak bisa mematahkan saya. Iblis tidak bisa mengalahkan saya. Iblis tidak bisa mematikan saya. Iblis tidak bisa membunuh saya. Karena saya anak panah di tangan pahlawan yang akan dilahirkan dan dilesatkan. Amin. Amin adik-adik. Amin. Iya. Yuk, sungguh-sungguh ya. Mulai detik ini, sungguh-sungguh kalian ini adalah generasi anak panah itu sendiri. Ya, makanya adik-adik mulai sungguh-sungguh, mulai hari ini lebih sungguh-sungguh lagi. Kalau ada Zoom, ikutin. Kalau misalnya capek atau mau izin, silahkan, nggak apa-apa. Ya, tapi jangan sampai kendor, jangan sampai putus asa, jangan sampai malas, jangan sampai lupa. Kalau bisa ikutin, ya. Oke, adik-adik, sampai di sini adik-adik mengerti? Mengerti, Kak. Ya, kalian
adalah apa visi kita? Yel-yelnya masih ingat? Anak panah yang tangguh, anak panah yang berkarakter, anak panah yang berkarunia, anak panah yang siap dilesatkan dan tepat sasaran, yaitu anak-anak panah di tangan pahlawan. Mazmur 127 ayat 4 termaterai oleh kuat kuasa darah Tuhan Yesus. Oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan malam hari ini. GAP adalah anak-anak yang dipersiapkan dan siap untuk dilahirkan. Ya, makanya adik-adik semakin sungguh-sungguh, adik-adik semakin dipersiapkan dan semakin akan dilesatkan untuk nama Tuhan. Ya, kita tutup di dalam doa, tapi sebelumnya adik-adik kita yel-yel dulu sebelum akhirnya kita tutup di dalam doa. Yuk sekali lagi, yuk kita bilang yuk bersama-sama ya, sama-sama. Kalau ada yang nggak ngerti tunjuk tangan. Ada yang nggak mengerti di sini? Ada yang nggak mengerti di sini? Sampai di sini mengerti ya? Jadi adik-adik masuk di grup GAP itu nggak cuma sekedar grup. Di GAP ini ada tujuan Tuhan. Makanya adik-adik semakin serius, semakin sungguh-sungguh, semakin militan di hadapan Tuhan, semakin lebih semangat lagi. Ya, oke. Adik-adik, yuk kita akan yel-yel sebelum akhirnya kita tutup ibadah kita malam hari ini. Yuk, katakan apa yel-yelnya? Saya anak panah yang tangguh. Ganti dengan nama kalian. Ya, 2, 3, iya. Riyama anak panah yang tangguh, Eklesia anak panah yang berkarunia, Eklesia anak panah yang berkarakter, Eklesia anak panah yang siap dilesatkan dan tepat sasaran, yaitu anak-anak panah di tangan pahlawan, termeterai dan dari Amin. Amin. Mari adik-adik kita tutup di dalam doa. Sebelumnya kakak mengucapkan terima kasih buat Rafael, ya, buat Rachel, buat Chelsea, buat Epesia, Kak Jusita, buat Aurel, buat Yeskil, buat Mikael, buat Berkat, juga buat Nadia. Ya, kita berdoa juga buat Cafe yang sedang sakit. Kita berdoa juga yang ada di Jogja, juga buat Karen ya baru saja pulang dari ekskul. Juga kita berdoa buat Angel yang berulang tahun ya. Juga berdoa buat teman-teman kita yang lain. Adik-adik kita mau tutup ibadah kita ya. Mari kita satu di dalam. Bapak kami ucap syukur buat malam hari ini. Kami bangga boleh menjadi bagian dari GAP, generasi anak panah. Kami percaya Tuhan kalau GAP ini boleh dibentuk itu bukan karena maunya kami, bukan karena bisanya kami, tidak Tuhan. Tapi karena Roh Kudus melalui hamba-Mu ini, melalui rahim hamba, Engkau mempersiapkan, Engkau akan lahir generasi anak panah yang tangguh, anak panah yang berkarakter, anak panah yang berkarunia, anak panah yang siap dilesatkan dan tepat sasaran, yaitu anak-anak di tangan pahlawan. Untuk itu Roh Kudus materaikan setiap benih firman yang kami dengar hari ini. Satu sukacita luar biasa, sebagaimana Yesus dikandung Kudus melalui rahim Maria. Demikian pula kita titipkan dalam rahim hamba secara ilahi. Sebagaimana Yesus dilahirkan, GAP ini juga akan dilahirkan. Kami tahu Yesus menjadi ancaman bagi Raja Herodes. Dan kami juga tahu GAP menjadi ancaman si iblis. Karena anak-anak ini akan membawa kegerakan Tuhan yang besar pada hari-hari akhir. Roh Kudus, kami minta darah Yesus Kristus bungkus setiap anak-anak GAP yang tergabung di dalamnya. Setiap anak-anak yang tergabung di GAP ini Bapak, dibungkus dengan darah Tuhan Yesus. Kami bersatu hati. Mari adik-adik kita semua buka suara kita. Kita berdoa minta belas kasihan Tuhan. Adik-adik berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Adalah anak-anak GAP yang Tuhan persiapkan. Anak-anak GAP akan
akan dilahirkan. Untuk itu adik-adik tidak diam saat ini. Mulai berdoa sungguh-sungguh bahwa kalian adalah anak-anak yang Tuhan akan lahirkan. Tuhan akan lesatkan untuk menjadi alat Tuhan yang besar, yang akan membawa kegerakan Tuhan yang besar pada hari-hari terakhir. Bapak, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, buat anak-anakmu yang tergabung di GAP Tuhan, baik yang hadir maupun yang tidak hadir malam hari ini, dimanapun mereka berada, hamba minta otoritas tapi bawa yang daripadamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba minta tudung anugerah dan tudung perlindunganmu Tuhan, menutup bungkus setiap mereka, menudungi setiap mereka, masuk keluarnya mereka, tubuh jiwa roh mereka, hati pikiran mereka, dan setiap langkah mereka sepenuhnya dibungkus dengan kuat kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Gerak-gerik mereka, tindak tanduk mereka, perkataan, pikiran, dan perbuatan mereka sepenuhnya dalam tudung anugerah dan tudung perlindunganmu Tuhan. Setiap panah api sejahat, setiap siasat si iblis, setiap tipu daya dosa, setiap kuasa-kuasa kegelapan, setiap roh kematian, roh pengganggu, roh penghalang destiny mereka, setiap kutuk, apapun yang ingin menjerat hidup adik-adik GAP, setiap roh keputusasaan, setiap traumatik masa lalu yang belum tuntas, setiap roh percideraan, apapun yang menghambat langkah mereka, kami putuskan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak berkuasa atas GAP. Kami minta Tuhan, dimanapun mereka berada, baik yang ada di Papua, baik yang ada di Sulawesi, baik yang ada di Jawa Timur, baik yang ada di Jawa Tengah, maupun yang ada di Jawa Barat, yang ada di DKI Jakarta, yang ada di Sumatera, di setiap kepulauan, di setiap tempat di mana mereka berada, dibungkus dengan darah Yesus. Kami tahu Tuhan, mereka akan menjadi ancaman yang besar bagi si jahat. Untuk itu Tuhan, kami minta belas kasihan-Mu Tuhan, kami minta tudung anugerah-Mu Tuhan, tudung perlindungan-Mu Tuhan, benar-benar menudungi, mengcover seluruh kehidupan mereka, dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, sepenuhnya dalam kendali-Mu Tuhan. Kami minta Tuhan, biarlah GAP ini dapat dilahirkan dan dilesatkan. Sebagaimana Yesus dilahirkan, biarlah GAP ini juga dilahirkan dan dilesatkan. Dan kami percaya Tuhan, sebagaimana tujuan Tuhan memakai Yesus, tujuan Tuhan adalah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. GAP juga akan membawa kegerakan Tuhan yang besar pada hari-hari terakhir, termaterai oleh kuat kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Diberkatilah semua anak-anak GAP. Kami bawa nama-nama mereka ke hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, nama-nama ini termaterai oleh kuat kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, GAP bukan sekedar dikandung, tapi GAP akan dilahirkan dan dilesatkan, termaterai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari adik-adik, kita akan menutup ibadah kita malam hari ini. Kita mengucap syukur, kita boleh beribadah pada malam hari ini. Aminkan setiap doa yang akan kakak ucapkan, dan kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolahmu, diberkatilah cita-citamu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah pertemananmu, diberkatilah kehidupanmu. Pulanglah, terimalah berkat yang dari Tuhan. Kasih Allah di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kehidupan adik-adik sekalian. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus akan datang pada kali yang kedua, menjemput adik-adik sekalian di awan-awan yang permai. Adik-adik akan tinggal di dalam kekekalan, di dalam kerajaan sorga selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adik-adik GAP yang percaya katakan, amin. Selamat malam adik-adik semuanya, tetap semangat, maju terus dalam Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Terima kasih.